teman-teman semuanya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Kita akan mulai meramal untuk siklus kehidupan orang yang berzodiakus di bulan Agustus ya. Teman-teman bisa lebih relaksasi dalam menanggapi hasil ramalan ini dengan baik dan lebih serius dalam menanggapi kehidupan kamu seperti apa untuk kamu zodiakus ya. Di bulan Agustus ini apa saja harus dibina, kita akan memulai dengan mengambil kartu pertama ya. Yang saya lihat untuk kamu orang yang berzodiakus, segala sesuatu yang kamu hadapkan di sini ada kartu The Moon dan kartu The Judgment ya. Nah, ini kartu ini ya, kalau saya lihat dengan secara menyeluruh ya, kartu The Judgment ini yang saya rasakan ini akan terjadi sesuatu, banyak tuntutan ya, banyak lawan pihak dalam sebuah permasalahan ya, untuk mendapatkan sebuah puncak permasalahan. Jadi di sini yang saya lihat ada kartu The Moon ya. Ini juga mengatakan bahwa sebuah ketidakpastian ketika yang dipikirkan itu memang ada sebuah ilusi ya. Jadi apa yang dipikirkan itu masih belum termasuk dalam sebuah bahan pertimbangan yang baik, bahan pertimbangan yang seperti apa yang akan dijalankan. Tapi di sini yang saya lihat ada beberapa pihak yang akan menjatuhkan nama baik kamu ataupun menjatuhkan segala rencana tujuan yang kamu jalankan di bulan Agustus. Yang saya rasakan, yang saya lihat untuk kamu orang zodiakus di sini, sesuatu yang dianggap benar, sesuatu yang dianggap baik itu belum tentu itu akan menjadi sebuah kenyataan ya. Karena yang saya rasakan, yang saya lihat kamu segala bentuk pemikiran itu hanya sebagai bentuk ilusi. Jadi tidak ada sebuah tindakan nyata. Jadi sebuah kamuflase dalam kehidupan ini kalau yang saya lihat sih masih belum bisa mengenali diri kamu secara sepenuhnya, karakter diri kamu tuh sendiri itu seperti apa dan apa yang harus kamu lakukan dalam melangkah. Tidak ada semudah apa yang kamu pikirkan ya. Jadi kamu kurang adanya sebuah atasi sebuah kebingungan. Jadi kamu kurang menggunakan sebuah intuisi untuk solusi kehidupan kamu seperti apa. Jadi sebuah ketidakpastian itu hanya sebuah ilusi ya, tetapi di satu sisi yang saya lihat akan terjadi sebuah banyak tuntutan ya. Jadi itu salah satu tuntutan itu pasti ada beberapa pihak yang ingin menjatuhkan atau merusak, menghalangi dan menghambat semua apa yang kamu kerjakan sehingga tidak mendapatkan sebuah puncaknya ya. Pihak yang tidak memihak dan akan menjadi sebuah penentu keputusan. Jadi keputusan itu yang nanti akan menghancurkan segala rencana tujuan kamu dalam keputusan. Tuntutan dalam sebuah masalah di sini yang saya lihat sebuah keadilan ya, tetapi tidak ada sesuatu yang berlaku baik dan yang saya lihat di sini akan menerima sesuatu hal yang kurang pantas ataupun dirugikan ya. Coba kita akan melihat masa depan kamu di bagaimana. Ini kan kita akan melihat segala sesuatu yang sudah kamu capai, yang kamu hadapi. Lalu bagaimana dengan masa depan kamu di bulan Agustus? Di sini ada beberapa mengatakan bahwa segala bentuk ya, ini yang berhubungan dengan batu sitrin ya. Ini mengenai tentang bahwa segala bentuk kelimpahan ataupun bakat kemampuan kamu dengan bentuk kreatif kamu. Abundance, creativity ya. Nah, jadi ini adalah sebuah bentuk kelimpahan ya. Jadi sehingga memang di bulan Agustus ini untuk kamu orang yang berzodiakus seharusnya bisa mendapatkan sebuah kelimpahan ya. Banyak cara yang bisa kamu capai, banyak sesuatu yang bisa kamu berikan dalam bentuk rasa gembira, peluang bisnis baru, uang atau sebuah perasaan yang puas ya. Nah, jadi ini kalau yang saya lihat sih ketika kamu bisa berpikir lebih positif, santai dan termotivasi, maka energi kamu itu bisa mencapai sebuah puncaknya, sebuah kepuasan diri yang cukup bisa kamu rasakan dengan baik ya. Jadi yang saya di sini bisa mendapatkan sebuah kelimpahan dalam hidup kamu. Ini bisa membantu kamu dalam meningkatkan sebuah kekayaan, energi positif, cahaya dalam hidup kamu ya. Jadi sebenarnya itu sangat bagus sekali. Hanya saja di sini kamu harus ada sebuah bentuk pengaruh, arah tujuan kamu harus dibawa sampai kemana gitu. Jadi di bulan Agustus ini kamu harus memiliki sebuah prinsip. Perjalanan hidup kamu di bulan Agustus itu mau dibawa sampai dalam sebuah usaha yang bagaimana dijalankan dan rencana apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kamu harus bisa membantu diri kamu dalam
menimbang sebuah bentuk pilihan dan arah apa yang harus kamu ikuti gitu ya. Jadi membantu kamu bisa lebih jelas apa yang kamu capai dan kamu bisa lebih fokus pada apa yang kamu lakukan. Ketika kamu bisa lebih banyak berpikir positif, kuat, terdorong ya, ada dapat dukungan, bisa mendapatkan sebuah kelimpahan dan sebuah bentuk peluang emas ya yang datang kepada kamu. Nah, jadi inilah bentuk-bentuk masa depan kamu di bulan Agustus ya. Sebenarnya itu sangat bagus sekali, hanya saja itu semua tergantung dari cara bentuk pola berpikir kamu. Jangan terlalu banyak berpikir karena semuanya itu hanyalah ilusi dan kebanyakan ilusi tidak bisa membawa dalam sebuah hal kenyataan dalam berpikir kamu ya. Itulah sebenarnya bentuk masa depan kamu yang bagus ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk hasil yang akan kamu capai nantinya? Ini berhubungan dengan yang namanya time ya. Terus yang kedua east, arah timur ya. Nah, kita akan melihat bahwa waktu itulah yang menjelaskan bahwa tentang sebuah kedisiplinan kamu dalam merencanakan, menjalankan dan memutuskan sesuatu ya. Jadi carilah tahu penyebab apa yang menjadi sebuah penolakan, penyebab apa yang menjadi sebuah bentuk kehancuran dalam sebuah hubungan, mungkin dalam sebuah bentuk kerjasama yang kurang baik ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat sih kalau bisa kartu ini mengatakan bahwa jangan melewatkan sesuatu kesempatan emas ya. Membuang waktu hanya akan membuat waktu terbatas dalam melakukan sesuatu. Jadi apa yang kamu lakukan gunakanlah dengan baik ya. Nah, jadi apa yang dimaksudkan seperti itu sepertinya mengatakan bahwa kamu tuh harus lebih banyak bersungguh-sungguh, punya niat hati yang tulus dalam menjalankan sesuatu. Hidup kamu sendiri yang ngatur dan kamulah yang bisa mengambil sebuah keputusan dengan baik, bukan orang lain. Karena kalau terlalu banyak mengandalkan keputusan orang lain ataupun nasihat, kita sendiri akan sangat susah untuk mendapatkan sebuah jalan yang bagaimana akan kamu sikapi ke depannya ya. Nah, jadi di sini arah timur ya, ini mengatakan bahwa bentuk pemulaan awal hidup kamu yang baru, permulaan dalam segala tindakan, rencana tujuan kamu yang kamu sikapi, yang kamu jalankan ke depannya bagaimana. Kartu ini juga menjelaskan bahwa mengatakan bahwa kamu tuh jangan terlalu banyak khawatir ya, dan kamu juga jika sesuatu yang kamu lakukan, lepaskanlah beban masa lalu, lepaskanlah segala sesuatu bentuk sembrono, ceroboh ataupun bentuk kesalahan yang kamu lakukan di masa lalu. Jadi alirkanlah segala sesuatu yang apa yang kamu lakukan tanpa sebuah beban ya. Jadi jangan terlalu terpancing dalam sebuah emosi, dalam sebuah kecemasan ya. Jadi cara yang baru untuk membuat kamu itu lebih bagus adalah berbicara, mengungkapkan dan mengekspresikan sesuatu dengan jelas. Jangan terlalu banyak menolak sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Nah, itulah yang paling utamanya, yang paling bagus yang harus kamu lakukan. Karena mungkin kehidupan kamu untuk orang Capricorn di bulan Agustus banyak perubahan, banyak sesuatu yang akan terjadi. Jadi perubahan itu yang monoton untuk berubah menjadi yang lebih membaik. Itu semua satu-satunya adalah semua berasal dari dalam diri kamu sendiri. Bagaimana kamu menyikapi, bagaimana akan kamu lakukan yang terbaik dalam hidup kamu, ya. Nah, lalu bagaimana dengan situasi kondisi dalam mewujudkan sebuah impian kamu? Kita akan melihat. Pertama, kalau yang saya lihat di sini sebuah bentuk janji ke masa depan ya. Apa yang kamu rencanakan, apa yang sudah kamu lakukan. Kamu bisa mempersiapkan diri kamu dari awal hidup kamu yang baru. Jadi kamu yakin, percaya diri, sebuah ketekunan, keteguhan kamu, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah bentuk kejelasan. Sisi yang baik yang bagaimana harus kamu sikapi, itulah yang harus kamu sampaikan dengan kehidupan kamu seperti apa. Jadi kamu harus bisa balance ya, membalancekan kehidupan kamu. Seimbangkanlah, barulah kamu bisa lebih banyak fokuskan diri kamu pada hal-hal yang lebih positif, yang lebih benar, baik, dan lebih lancar dan sukses ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan bisa memberikan sebuah energi yang cukup mengekspresikan sesuatu, apa yang harus kamu jalankan dan apa yang harus kamu berikan bisa terlaksana dengan baik. Barulah
bisa menciptakan sebuah sisi rezeki, kelimpahan dalam hidup kamu. Hidup kamu seperti apa nantinya, itulah nanti kamu akan tahu. Seperti apa yang kamu rangkaikan, seperti apa yang kamu rancangkan, itulah nanti akan mendapatkan sebuah hasil yang lebih maksimal ke depannya di bulan Agustus ya. Nah, jadi kamu untuk orang Shiotikus sudah cukup tahu ya, sudah cukup dimengerti apa saja yang harus kamu lakukan, dan itulah yang paling penting dalam menjalankan apa yang harus kamu bina, yang harus kamu hadapi setiap situasi kondisi, lingkungan yang kamu hadapi dalam berbagai bidang aspek ya. Nah, jadi lalu bagaimana dengan bentuk versi yang terbaik untuk kamu di bulan Agustus? Dengan segala bentuk wawasan, kebijaksanaan dalam hidup kamu di bulan Agustus untuk orang Shiotikus. Nah, di sini mengenai tentang life purpose ya, tujuan hidup kamu. Di sini mengatakan tentang bahwa carilah sebuah bentuk visi hidup kamu yang seperti apa, yang lebih terorganisir dan bisa lebih mendalam dalam mengoperasikan ataupun membuat sesuatu hal yang lebih pastinya dalam masa depan kamu. Hidup kamu di sini rencanakanlah sesuatu yang mungkin bisa kamu sikapi ya dengan baik ya. Nah, ini mengatakan bahwa hidup kamu dengan mengambil sebuah langkah-langkah untuk menuju sebuah tujuan kamu dengan mencoba sebuah hal-hal yang baru ya. Semakin kamu bisa bertindak atas apa yang akan kamu lakukan, itulah nanti akan menemukan sebuah bentuk kejelasan dan rencana tujuan kamu seperti apa ya. Jadi di sini terdorong dalam sebuah kegelapan menuju sebuah titik terang. Hidup kamu di sini, kalau saya rasakan di sini, untuk menciptakan sebuah sisi yang baik, kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah bentuk perhatian dalam rencana kamu seperti apa. Sadarilah bahwa apa yang kamu lakukan bisa tercipta dan mendapat doa restu dari alam semesta dan Tuhan kamu. Belajar lebih mengakses kapasitas kehidupan kamu lebih mendalam dan percaya bahwa segala sesuatunya itu bisa terrealisasi dan bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik. Bagaimana keberadaan kamu, bagaimana kamu mengendalikan hidup kamu, dan lebihlah banyak melakukan sesuatu hal yang baik. Mulai dari sekarang, ikutilah apa yang bisa menjadi sebuah pusat perhatian, apa yang harus kamu kembangkan dan apa yang harus kamu jalankan kehidupan kamu ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat ya, dengan kartu seperti ini, mulai dari sekarang apa yang menjadi minat kamu kembangkan. Nah, apa yang menjadi sebuah energi cahaya dalam kehidupan kamu, perbaharuilah. Sadarilah bahwa kamu harus bisa banyak mengubah arah hidup kamu lebih terarah, lebih mendapatkan sebuah tujuan hidup kamu, lebih banyak mencintai, membantu orang lain, dan sesuatu hal hubungan kamu bisa lebih meningkat yang baik ke depannya di bulan Agustus ya. Saat kamu bisa merenungkan tujuan hidup kamu, tanyakanlah pada diri kamu sendiri apa yang seharusnya kamu lakukan dan mengapa kamu bisa sampai di sini ya. Tujuan kamu hidup kamu seperti apa, dan mungkin jawabannya mungkin tidak datang pada hari pertama atau bahkan di minggu pertama, tetapi mereka akan datang di saat kamu sudah mulai berusaha dan menanggapi dengan tulus hati batin jiwa kamu seperti apa, dan kamu bisa menyikapi sesuatunya dengan baik ya. Nah, itu adalah bentuk wawasan dan kebijaksanaan untuk versi kamu yang terbaik di dalam diri kamu. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang positif dan kamu jalankan segala sesuatunya dengan bijaksana ya. Oke, untuk kamu siklus kehidupan orang Shiotikus udah cukup dimengerti ya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan sebuah bentuk pembelajaran supaya kamu bisa lebih otomatis dalam sebuah sisi yang baik dan positif, dan lebih bagus lagi dalam menjalankan kehidupan kamu seperti apa ya. Oke, kita akan beralih lagi ke bagian asmara percintaan. Untuk kamu orang yang berChiotikus, ada apa dengan kisah cinta kamu? Di sini yang saya lihat mengenai tentang purity, ketulusan hati kamu, kemurnian kamu dalam membentuk sebuah hubungan, ataupun sebuah kemurnian ketulusan hati kamu mengenai perasaan ya. Nah, jadi percaya, lihatlah dalam hati kamu, rasakanlah perasaan dia, bagaimana yang kamu sikapi dan bagaimana yang kamu rasakan. Terus yang kedua,
mengenai tentang sebuah tree wisdom, sebuah navigasi situasi kamu ini, bagaimana kamu menyikapi, mengungkapkan sebuah perasaan, mengungkapkan sebuah hubungan, jalannya komitmen seperti apa. Jadi yang kalian disikapi itu seperti apa yang harus kalian sikapi dan harus kalian jalankan. Coba kita akan melihat apakah ada sesuatu yang harus kamu bina dalam hubungan. Ada sesuatu yang harus kamu bina. Pertama nih mengenai tentang amplifying abundance. Yang kedua, exploring unity consciousness ya. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu sesuatu yang harus kamu perbaiki, yang harus kamu bina itu bagaimana. Pertama di sini amplifying abundance ya. Sebuah berkat, sebuah kelimpahan dalam sebuah hubungan. Di sini yang saya lihat adalah sebuah utama adalah menerima, bisa mengungkapkan dan mengekspresikan sesuatu dalam sebuah hubungan yang baik. Sebuah keyakinan dalam sebuah kekurangan dan kelebihan. Yang kedua, mengatasi sebuah rasa takut, fobia yang berlebihan dalam mengekspresikan sesuatu. Mungkin dalam hal berbicara, mengekspresikan, mengungkapkan, ataupun berbicara. Ya. Terus yang ketiga, tingkatkan rasa kepercayaan diri kalian antar satu sama lain. Karena yang salah di sini banyak perbedaan, banyak sesuatu yang sulit untuk kalian lakukan dengan lebih maksimal. Sehingga hubungan ini tidak tahu mau dibawa kemana, karena hubungan kalian gantung-gantung dan tidak ada sebuah kejelasan. Ibarat seperti ini, hubungan tanpa status ya. Jadi yang dijalankan, yang dilakukan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Terus yang kedua, mengenai tentang exploring unity consciousness ya. Ini kesadaran diri kamu secara menyeluruh ya. Karena kenapa? Salah satu yang paling pentingnya itu adalah memperkuat kehadiran kebersamaan dalam sebuah komitmen. Yang kedua, perkuatlah energi pola hubungan kalian, energi asmara percintaan kalian. Yang mau dibawa kemana, yang mau dilangsungkan ke pernikahan, atau memang masih mau pacaran saja, atau mau dibawa kemana hubungan ini. Terus yang ketiga, perdalamlah spiritual kalian masing-masing ya. Jadi yang saya lihat di sini adalah ekspresi gambaran hidup kalian seperti apa yang kalian jalankan. Karena yang saya lihat ini, yang saya rasakan untuk orang Cotikus ini lebih banyak menggantung-gantung, tidak ada sebuah ekspresi bahwa bentuk keyakinan hubungan ini bisa aman-aman saja terbawa dalam sebuah arus yang positif atau tidak ya. Karena yang saya lihat di sini hubungan itu mungkin rasa canggung dan tidak tahu harus bagaimana dilakukan. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti, cukup tahu ya. Nah, ini adalah bentuk gambaran asmara percintaan untuk kamu orang yang bercotikus ya. Nah, jadi mungkin itulah yang bisa dijadikan bahan pokok pembelajaran dalam hidup kamu di bulan Agustus ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadikan bentuk pembelajaran, bentuk yang bagaimana harus kamu sikapi ke depannya dengan sisi yang positif dan energi yang baik ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya 081919635839. Anda jangan lupa like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Evan Jaya mohon pamit dulu ya, dan sampai jumpa.